Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Iswan Nazifa dengan NPM 233010116. Di sini saya akan membuat video yaitu mengenai apa saja yang sudah saya pelajari selama pembelajaran kewarganegaraan. Nah, yang pertama, dari pembelajaran kewarganegaraan ini tentunya ada beberapa hal yang sudah bisa saya terapkan di kehidupan nyata. Namun ada beberapa hal juga yang belum bisa saya terapkan. Dikarenakan tidak mendukungnya situasi ataupun hal-hal lain yang membuat tidak bisa melakukan hal yang telah dipelajari selama pembelajaran kewarganegaraan ini berlangsung. Yang pertama, untuk sebagai warga negara yang cerdas di era digital, ini tuh sebenarnya hal yang mungkin mudah untuk dilaksanakan, karena tentunya sebagai warga negara itu kita kan harus menggunakan digital dengan sebaik mungkin, dengan cerdas, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dari suatu digital. Misalkan seperti ada beberapa informasi yang ternyata itu tuh hoax atau bohong. Nah, saya setelah mempelajari kewarganegaraan ini semakin lebih berhati-hati mengenai informasi-informasi yang beredar atau bagaimana penggunaan digital yang lebih bijak dan lebih cerdas ke depannya. Lalu yang kedua, ada hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, di mana kewajiban kita sebagai warga negara ini tentunya ada beberapa hal yang sudah saya bisa laksanakan, namun ada juga yang belum. Mulai dari kewajiban seperti kita saling tolong-menolong sesama manusia, lalu hewan-hewan apapun yang sedang mengalami luka atau apa, sebisa mungkin saya selalu membantunya. Lalu jika ada teman atau keluarga yang sedang kesusahan, pasti akan saya bantu sebaik mungkin. Nah, lalu dalam pembelajaran kewarganegaraan ini juga sangat banyak gitu hal-hal yang berarti untuk saya pribadi, terutama untuk di kehidupan bermasyarakat ini. Jadi selalu disampaikan gitu ya, setiap pertemuan, jika kita ingin bahagia maka harus membahagiakan orang lain terlebih dahulu. Dimana kayak ya, jika kita ingin bahagia atau hidup kita lebih baik, maka kita harus membantu atau membuat orang lain tuh tersenyum dengan tingkah yang kita lakukan. Itu kita harus membuat mereka bahagia dulu, agar kesananya dan nantinya hidup kita itu akan lebih baik dan lebih bahagia lagi. Lalu ada negara dan konstitusi, di mana hal ini tuh yang bisa saya lakukan untuk negara adalah dengan tidak terprovokasi dengan hal-hal yang salah, ataupun tidak membantu atau tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang memang tidak diperbolehkan oleh negara. Lalu ada juga ruang digital yang saat ini sedang banyak gitu ya digunakan. Beberapa platform seperti Instagram, TikTok, YouTube untuk membuat suatu video dan diupload. Lalu nantinya jika tersebar luas, maka akan ada banyak juga orang-orang yang berkomentar mengenai video tersebut, entah itu komentar yang positif ataupun negatif. Nah, selama pembelajaran ini saya lebih mempertimbangkan apa yang akan saya keluarkan atau apa yang akan saya komentarkan mengenai video tersebut. Lebih tepatnya, jika memang saya tidak suka, saya akan men-skip video itu, tidak memberikan ujaran kebencian di kolom komentar. Nah, lalu berikutnya, tidak juga mengupload video-video atau memposting ulang video yang memang akan menimbulkan banyak perbincangan yang jadinya tuh perdebatannya tidak penting gitu. Nah, lalu selama pembelajaran kewarganegaraan ini juga, selain hanya diterapkan kayak kita sebagai warga negara Indonesia, bukan itu saja, melainkan kita juga, termasuk saya sendiri, diajarkan untuk hidup sehat. Sebagai warga negara, selain cerdas, kita juga harus sehat, seperti yang selalu diajarkan itu
jika jika kita sebelum sarapan untuk makan yang berat itu lebih baiknya kita mengkonsumsi pisang terlebih dahulu agar pencernaan kita itu dapat mencerna makanan berat dengan lebih baik nantinya. Nah, ini tuh hal yang selalu diajarkan pada saat kelas kewarganegaraan. Nah, hal ini tuh udah saya terapkan dan betul menjadi lebih ada perubahan gitu, tidak tidak pencernaan pencernaan dan kesehatan saya pun lebih lebih baik gitu dibandingkan sebelumnya. Lalu jadi intinya pada selama pertemuan kewarganegaraan ini banyak banyak banget hal yang bisa diambil, hal-hal positif yang bisa diambil dari materi kewarganegaraan selama kelas berlangsung, dan tentunya semoga hal-hal selama pembelajaran ini terus bisa saya terapkan untuk kedepannya, tidak hanya untuk sekarang saja, yang nantinya akan membuat saya lebih baik lagi sebagai warga negara Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan ada kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.